Selamat datang di M Arena, laganya para juara. Terima kasih untuk para penonton dan pecinta biliar di tanah air yang udah menonton tayangan M Arena di semua platform. Kami menerima semua kritik dan saran. Beberapa saran sudah kami jalankan, beberapa kekurangan sudah kami perbaiki, dan kami terus berbenah karena M Arena hadir untuk memberikan tayangan biliar yang berkelas dan juga profesional. Tayangan ini dipersembahkan oleh Manji Entertainment bekerja sama dengan Biliar Sports Media. Kami juga mengundang para sponsor untuk terus mendukung acara ini supaya lanjut ke season 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi biliar di Indonesia lebih dikenal, atlet-atletnya juga lebih terkenal. Untuk tayangan episode kali ini, brandnya nambah nih. Mereka adalah Batavia Whisky, whisky lokal yang diproduksi di Bali. Amorti Biliar yang menghadirkan meja Iron Man dari Rason. Mirai, produk biliar lokal yang berkelas, dan KLT New Mr. Man 07, face wash lokal dengan kualitas istimewa. Oke, kita langsung ke M Arena. Atlet yang bertanding kali ini, yang pertama adalah Edo dari JFS, dan juga Jeffrey Zen dari Mantra. Kita sambut mereka berdua. Sedap. Udah siap nih? Oke, dan seperti biasa, pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit ganteng kita, Dimas Aditya. Kali ini rapi kali. Oke, kita langsung aja. Siapa yang akan menang di laga kali ini? Langsung di M Arena, laganya para juara. Good luck, good luck. Oke guys, hari ini kita akan main bola 10, race to 5, alternate break. Are you ready? Are you ready? Kita gas. Gas. Hari ini JK nggak ada, siap. jadi saya ditemenin sama Angel. Hello. Hitungan ketiga. Temenin gue Angel ya. Oke deh. 1, 2, 3. Ini partai berat nih Angel. Ya. Jeffrey kemarin baru aja juara Popsi Pullman and Ya. Women Seri 1 Jakarta kan? Sirkuit. Kebetulan bareng sama gue. Oh iya? Iya. Track pertama, skor 0-0, Jeffrey Zen break. Oke. Jeffrey pegang break ya. Oke. Posisinya bagus nih. Oh. Paul. Ya. Wah sayang scratch ya. Ya. Ketipisan kenanya ke sebelah kanan gitu ya. Memang ini bola 10 tricky ya? Ya. Ingat kan? Ya. Kalau first to Rex tuh harus dilihat sebagai kayak Penyesuaian. Betul. Jadi jangan kayak payah mainnya nih. Gitu. Iya dong. Kan yang penting hasil akhir ya sebenarnya. Yes. Iya. Ya kan? Satu kedua ya. Itu. 2 terbuka ya Angel ya? Ini lumayan sih. Sebenarnya sih kayaknya. Enaknya masuk ke lubang tengah apa ujung lah ya? Kayaknya corner bawah Corner. ya. Ujung bawah. Iya. Iya ini 3 ke 4. Terbuka ya posisinya, nggak ada cluster. Harusnya sih. Ini itu yang di bawah itu tuh bola 5 ya? Bola 5 4, tuh yang 5 warnanya ungu ya? Iya yang di bawah sana itu ya? Ha-ha. Oh oke. Ya harusnya sih ini nggak terlalu Sulit. Betul. Nah kayak gini nih Jel, gue kalau bola kayak gini agak bingung nih. Follow ya? Ini follow ya? Ya 1, 2, 3. 3 ban. Oh berarti dia follow, mungkin ke kiri berarti larinya ya? Ya. Ya. Oke. Pas banget. Karena kalau dia di Pas draw banget shot, ini. jelek ya kalau draw shot. Draw shot Kalau nggak posisi bisa. tadi. Draw shot kemungkinan besar ke cross bola 9. Oh. Ya. Ya udah nih harusnya sih clear ya. Tapi sekali lagi bola itu kan kadang-kadang. Bunder. Edo kemarin sempat lawan SVB tuh, udah hampir menang sebenarnya. Oh, keren. Tadi barusan ngobrol sama dia. Dia
kepelanan mukulnya jadi ngambang bola Iya. putihnya. Skornya kalau nggak salah nggak terlalu Udah final, jauh ya. dia kalau harusnya nggak menang. salah. Tapi ya gitulah. Ya. Bagus sekali nggak. Jadi kalau pukulan yang bagus tuh kalau nggak kena bola lain Angel ya? Nggak juga sih. Oh nggak juga. Nggak juga. Kadang kita harus cross juga. Kadang ada hitungan yang memang harus geser bola yang lain. Oke. Tapi ya kalau bisa menghindari, misalkan patternnya ada, ya dihindari. Oke. Tapi kalau enggak ya di cross aja. Wah udah terbuka nih. Ya, Edo nih lucu lah, namanya tuh cuma Edward doang sebenarnya. Edo tuh anaknya itu ya. Dipanggilnya sih Bang Bonang. Bang Bonang ya? Iya, Bonang Pocket. Bang Bonang jago mainnya? Bagus, pemain senior. Oh pemain senior ya? Bang Iya. Bonang? Nah ini nih 8 ke 9 nya sih. Tapi harusnya Ya should be okay. Satu ban, follow gitu. kalau gini di efek Angel? Enggak sih. Kadang juga nggak perlu efek, tapi lebih ke QT positionnya. Misalnya dia bukan top spin gitu ya, tapi di bawahnya misalnya satu tip kah, setengah tip atau satu tip. Oke. Itu udah beda banget jalannya. Ini juga satu. Tapi agak kelebihan nih ban. dia tadi ini. Ya sedikit. Ya. Oh, oke lah. Bagus banget. Ya. Run out dong kalau habis ini. Enggak, Enggak ya? enggak, karena clear aja. Wuh. Kan tadi yang Break break pertama, kedua, Edo. yes, Kedua. 1-0 untuk Edo. Dan ini posisi Edo menguntungkan karena Ya. dia sekarang break pegang ya. break ya, di sini break. Betul. Aku sih personally sih suka sih breaknya Edo. Bola 10 Breaknya ya. Edo. Heeh. Oke kita coba lihat nanti di breaknya dia gimana ya. Iya. Tadi Jeffrey sayangnya scratch. Kalau untuk di kayak handicap 7 kayak gini, biasanya tuh jadi mainnya udah levelnya konsistensinya kan udah tinggi. Iya. Jadi cuma soal kesempatan aja gitu. Ya kan kita create kesempatan, contohnya misalnya dengan tadi menang legging gitu Iya. kan. Jadi pegang break. Menang legging, terusnya musuh ada scratch gitu ya. Tinggi. Itu kalau udah harus diambil gitu istilahnya. Iya, Oh. iya. Jangan sampai gagal aja Betul, ngelewatin kesempatan. oh. Karena kalau Nah, lewat, kayak udah sama aja kayak ngasih poin ke lawan. oke. Hmm. Ini levelnya sih udah level Ya kalau bolanya tidak kurang menguntungkan safety aja. safety ya. Tapi mereka juga ini sih punya weapon yang lain untuk fight juga. Maksudnya? Kalau misalnya ya kan mereka banyak weaponnya. Oke, oke. Break kedua. Skor Edward 1, Jeffrey 0. Edward break. Coba kita lihat. Ini Angel suka nih breaknya Edo. Solid ya. Cuma sayang tadi bola kedua ketiganya kayaknya agak Kosong? sedikit overpower sedikit aja. Ya. Jadi dia nggak kayak istilahnya nggak ngecor lah ya gitu. Gak ngecor. Nggak ngecor. Itu bahasa. itu Iya. itu artinya gimana tuh kalau gak ngecor? Ngecor nggak langsung gitu. Oke. Heeh. Harusnya kan ada Karena bola masuk di tengah ya. Iya, betul. Ini dry break namanya. Dry break. Ini cuma di 1 dan 9 aja sih sama bola 2 ketiga. Nah ini nih maksudnya kesempatan kayak gini Angel ya. Hmm? Kan si Edo kan break dry gitu, dry break. Jadi ini kesempatan nih Jeffrey buat ngebales gitu. Betul. Untuk mengambil kembali kesempatannya yang tadi dia scratch. Iya. Betul. Ya, should be okay. Should be fine. Enggak senuk sih. Itu seneng gak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak tahu. Enggak. Soalnya tadi dia pas nge-cross bola Heeh. 5-nya kenanya enggak di sebelah kirinya banget. Gitu. Oke. Nih, Soalnya kuncinya 1 ke 2 sih ini. Kuncinya 1 ke 2 ya. Iya. Oh iya, sorry. Duanya masih bisa lubang tengah deh. Lubang tengah. Heeh.
Ini juga pas banget. Oke. Nah, ini kalau kayak gini berarti dia mau apa nih? Kira-kira stun atau apa, Angel? Kan ketiganya di sebelah sana tuh. 4-nya di situ ya. Bisa 2 sih ya. Ini bisa di stun sedikit ke sebelah 6 situ ya. Oke. Atau bisa juga di kayak slow shot gitu. Slow roll cuma kayak di situ aja. Tapi enggak, dia kayaknya ngambil ke sana ya. Lebih safe mungkin ya. Cuman kayaknya ini kurang ya. Sedikit. Oh, harusnya lebih kencang sedikit. Kalau ini jadinya posisinya kan lurus nih. Kalau lurus gini, tapi harusnya nggak masalah sih. Bisa draw shot kali ya? Bisa. Ini saya sambil minum Batavia Whiskey, produk whisky lokal Indonesia yang diproduksi di Bali. Cheers. Cheers. Angel minum air putih aja. Masih menyusui gak sih, Angel? Masih. Oke. Oi. Oh, dia follow. Ih, bagus. Follow 2 ban ya. Bagus. Follow kanan ya? Tadi ya? Apa namanya? Efek tahan. Apa sih kalau kayak gitu ngomongnya? Tahan efek. Ya, tahan efek ya ngomongnya. Oke. Lancar aja ini harusnya. Lancar ini harusnya. Lancar Jaya. Ya secara mental mereka berdua udah terbukti lah. Tentu. Jeffrey sendiri kan pernah mewakili Indonesia di SEA Games. Waktu itu bareng juga sama aku. Oh iya? Ya, 2019. Kalau nggak salah dia kalah di quarter final deh kalau nggak salah ya. Oh, kalah di quarter final. Sama Filipina deh. Posisinya sama gitu. Jadi aku sama Aina berdua, kita berdua sama-sama terhenti oleh Filipina. Enggak, single. Oh, single? Terus si Jeffrey juga. Terhentinya sama Filipina emang ini gawat ya kalau biliar teh industrinya ya. Sorry. Jeffrey itu kalau nggak salah waktu itu dia double sama Arun ya. Oke. Ya kalau misalnya salah nanti diperbaiki ya di komen. Iya. Namanya daya ingat apalagi Angel. Apa? Not that yang tahu-tahu aja. Not that young anymore. Ya, not that young anymore. Lagi juga kan udah banyak pertandingan dilalui. Betul. Oke, ini bola 7. Oh, ke 8-nya nih. Ya, 7-nya memang harus presisi di situ gitu ya. Tapi harusnya nggak masalah sih karena satu arah. Pas kayaknya. Hah? Kayaknya pas. Pas ya? Kayaknya. Kadang kita ngelihat body language-nya dia aja juga ya. Oke. Kalau misalkan oke, kayaknya oke. Kalau misalnya dia geleng-geleng tuh berarti aduh. Gitu ya. Masih senuk. Iya, benar juga. Itu ini harusnya pas. Enggak, Tunjal tuh masih ngukur-ngukur. Sedikit. Tapi kalaupun ini kayaknya masih oke gitu. Soalnya kan bisa cheat pocket ya. Oh, oke. Jadi dia tidak langsung ke tengah. Ya. Oh, benar. Ini Kurang sedikit tapi harusnya nggak masalah. Ya. Tadi dia pukul 8-nya itu QT positionnya mungkin terlalu banyak stun. Oke. Kurang follow. Kan harusnya stun follow. Tapi yang barusan stunnya kebanyakan. Stunnya kebanyakan. Stun tuh maksudnya kalau buat yang belum mengerti tuh dia agak lebih ke tengah stun ya? Stun tuh kalau bahasa di Indonesia tuh tampar ya. Tampar. Ada juga yang bilang katanya. Mulai kedua, Jeffrey. Ditotok. Satu sama. Wah, nih seru gimana ya. Nih, dari awal mereka udah menunjukkan. Udah biasanya jadi Angel tuh selalu ngomong kalau pertandingan itu di rek awal, rek 1-2 itu biasa penyesuaian. Ya sebagai penonton pun kita juga memaklumi lah. Tapi ini di rek awal udah. Ya udah clear gitu. Ini udah kelihatan loh. Ya. Ngebreaknya scratch, Jeffrey, Edo selesaiin langsung clear. Betul. Edonya dry break, Jeffrey selesai. Seru. Kebetulan memang layoutnya juga cukup open ya. Ya, karena breaknya mereka kenceng. Iya, solid gitu. Cuman Jeffrey aja mungkin tadi kayaknya ketipisan. Ya, soal akurasi sih. Seru. Ini serunya nih kalau nonton M Arena. Makanya banyak teman-teman gue ajakin main, gak berani kalau M Arena. Jadi saat ini atlet-atlet dulu lah.
Pengen juga sih ngundang seleb gitu main di M Arena, Iya tapi dong. mereka nggak berani. Iya. Ya. Ini ada beberapa yang menonton tuh datang, boleh sih. Ini kita syutingnya di, kalau banyak yang nanya Ninjal, kita syuting di Mile. Ya. Datang dong. Seru loh. Banyak bola ajaib. Rek ketiga, skor Jeffrey 1, Edward 1. Jeffrey Zen break. Dimas hari ini keren banget ya. Pakai jas. Kasih kupu-kupu. Oke, kita lihat. Wah, oke. Oke. Ini cukup solid nih. Cukup solid ya. Satunya ya. Oke. Kayaknya kebuka deh. Satunya kebuka. Ya. Kalau hitungan aku sih harusnya habis lagi. Karena nggak ada yang terlalu. Ini keduanya gimana Angel ya? Kan duanya Follow tuh. aja dong 1 ban atau 2 ban. Duanya masuk tengah. Oh, oke, follow ya. Mm-mm. Follow. Jadi ada putihnya ada di antara 8 sama 3. Oke. Ya. Gue pikir dia akan ke sebelah sini, ke ngelewatin 6, enggak ya? Enggak. Oke, putihnya akan ada di tengah 8 atau 3. Iya. Kita lihat apa yang akan dilakukan, apakah sesuai sama yang Angel bilang. Oh, dia mau safety. Oh, dia safety. Oh, oke. Kenapa ya? Mungkin karena dia kurang yakin aja kali, bisa maksudnya jadi. takutnya posisinya keduanya soalnya mungkin kurang menguntungkan kali Angel. Bisa jadi sih. Buat teman-teman yang nonton, silakan komen mau nonton siapa di M Arena. Oh, kebuka. Kelihatan ya sedikit ya kayaknya. Oh, ini masih kelihatan ya? Ya. Satu safety. Oh, Ya, wow. wah, bagus Bagus sekali safety-nya. Keren. Keren ya? Pas banget gitu. Sulit ini. Ya, harus 2 ban. Di antara 10 dan 9. Oke. Kalau bisa deh. Bisa juga yang di 1, 2, 3. lewat lubang bawah kanan. Ya. Nyampe nih ternyata. 3 ban berarti ya? Ini 3 ban. Ya. 3 ban ini. Iya, benar-benar. Wah, Bagus. keren. Masih belum menguntungkan tapi masuk lah ya lubang tengah. Makeable ini. Masih bisa. Lubang tengah kayaknya. Tapi kelihatannya Jeffrey tadi agak lebih hati-hati ya. Maksudnya dengan dia tadi ngambil safety di bola 1. Tapi enggak sih, yang ini kayaknya diambil. Soalnya kesempatan nih Angel ya. Ya. Gila, bisa pas banget di situ. Kenapa bisa di situ ya? Kadang suka pikir gitu gak sih? Kenapa? Kalau lagi mau Kok bisa di nyetel situ ya gitu? Kayaknya dari sekian luasnya areanya gitu ya. Kok bisa di situ Iya, ya? kok bisa pas banget di belakang bola lain gitu. Angin tuh Jel. Angin ya? Angin tuh. Masuk angin maksudnya? Bukan. Maksud gua anginnya lagi jelek Lagi tuh. mengarah, lagi berpihak pada Edo. lawannya. Berpihak pada lawannya. Extension Kick shot call. ya. Kick Extension. shot 1 ban. Mereka pasti ngambilnya mau di counter balik ya. Itu safety. Oh, gitu. maksudnya gimana caranya Jadi, supaya Mm-mm. walaupun keadaannya begini. Ya, pas banget.
Keren. Nah ini penting juga nih, kayak kan kita bisa lihat ya sikapnya Jeffrey kan. Ya. Kalaupun senuka, kalaupun ada, pokoknya setiap ada problems tuh kunci pertamanya adalah tenang aja dulu. Oke. Karena kan kita tahu caranya. Aduh sayang banget. Kena Joe ya tadi ya. Kenapa? Joe yang di bawah. Joe tuh pojok ya maksudnya gimana sih? Oke. Menguntungkan sekali ini buat Edo. Dia harus ambil kesempatan buat dapat poin. Tapi bisa juga ya. Misalnya tadi kan si Jeffrey abis pukul kick shot terus masuk gitu kan. Iya. Perlu juga untuk kayak diem dulu, ngeriset dulu gitu. Untuk take time dulu kayak yang ya udah. Jadi ini baru lagi. Soalnya kadang nggak bisa dibohongin tuh, kadang kita ada euforianya juga. Oh, euforia ketika kalau melakukan pukulan yang ajaib misalnya, atau nggak yang keren atau yang bagus, apapun itu. Harus riset dulu. Iya, riset dulu, diem dulu. Paling tidak buang napas dulu gitu kan. Maksudnya ini start baru lagi gitu. Soalnya main di TV table ya. Jadi kan ada shot clocknya kan. Iya. Kadang kita harus sinkron juga sama nafas gitu, ya kan. Ya nggak sih kayak tadi gitu kan, sebenarnya kayak cuma mungkin serambut gitu. Betul. Oh tapi miss. Kalau untuk di turnamen itu bisa fatal sekali, ya kan. Iya, ya ini juga turnamen sih. Ya maksudnya yang di kompetisi pertandingan beneran gitu. Ya ini pun juga fatal jadinya. Pelajaran tuh dari Angel buat pemain-pemain biliar, terutama yang masih pemula. Yang kadang suka melakukan pukulan ajaib kayak gue. Terus habis itu miss. Iya. Gue sering tuh kayak gitu. Nah, kan otaknya mungkin masih mikir gitu. Aduh. Keren tuh gitu. Belum selesai Fokus harus tetap terus Angel ya. Iya. Sampai bola terakhir. Betul. Karena biasanya handicap bawah tuh. Oke, kita lihat. Nah, problemnya di situ. Oke. Yes. Leg ketiga Edward. Jadi skor 2-1 untuk Edo. Oke, dan Edo pegang break sekarang ya. Edo sekarang break. Ya, coba kita lihat lagi dia bisa ini enggak ya? Dia bisa run out. Tadi kan agak sedikit overpower ya. Mungkin kalau dikurangin sedikit jadi bola kedua ketiganya jadi bisa masuk, bisa ngecor istilahnya ke lubang tengah. Rek keempat, skor Edward 2, Jeffrey 1. Edward break. Edward break. Edo break. Ya, sedikit masih overpowered lagi. Overpower lagi. Iya. Senyum tadi, Edo. Tadi bola limanya hampir masuk sih, tapi enggak. Ya, sedikit. Edo menertawakan kesalahannya. Aduh, kenapa ya? Kenapa ya? Oh break gini amat. Padahal sih sebenarnya yang nggak apa-apa juga gitu. Lo suka gitu juga yang jelek kalau pertandingan ya? Gimana tuh? Maksudnya kadang-kadang ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pasti. Iya kan? Pasti. Justru malah hal itu yang kita prepare. Yang gak sesuai. Push out? Call? Push out. Ya. Ya, dia cuma bisa di situ. Ini bisa di safety balik nih. Bisa. Bisa banget diambil satu ban ya. Ya ambil tipis ya. Kick shot dulu. Oh kick shot. Atau ditipis dari kick shot sih kayaknya. Oh kick shot. Tapi enggak. Kalau dari badannya Edo sih tipis kali ya. Ya tipis. Oh tipis. Mungkin dia mau ambil putihnya di area yang ada cluster tuh. Bola 5, 8, 9. Dan 9. Dia mau umpetin bola putihnya di situ kayaknya. Oke. Kira-kira sih.
Oh, simple aja. Simple. Ini Oke. Bagus juga. ini bisa dibalas lagi nih. Bisa. Pokoknya kalau bola-bolanya yang nggak terlalu jauh dari ban, Heeh. itu bisa banget. Bisa banget dibalas ya. Iya. Ini yang ditunjuk sama Jeffrey. Iya. Persis di situ. Cuman ini harus agak hati-hati karena kalau kenanya terlalu tipis sebelah kanan kan dia bisa scratch. Oke. Oh. Nggak berhenti dia di belakang 7. Itu boleh 10 ya? Iya. Wah. Ini cukup berbahaya. Kayaknya Edo. Bisa. Karena Iya, lumayan dia- matching ya. Iya. Heeh. Terus ada bola 10? 2 juga Jung? tuh. Bisa buat jadi tempat Ngumpet. umpat. Ngumpet Kalau bola misalkan putih nggak kalau masuk misalnya gitu nggak ya. masuk ya. Heeh. Oke, Edo udah call. Tebel. Oke. Ya, Masih belum oke. tapi memang Mbak. harus diambil kenceng ke belakang sih. Buat jaga-jaga juga gitu ya. Oh iya, jadi maksudnya kalau gagal tadi, Paling nggak satunya putihnya jauh gitu ya ke belakang. Ini juga harusnya safety. Ya. Kayaknya kelihatan ya jadinya ya. Iya. kelihatan deh masih deh. Kelihatan dan kayaknya Dan menguntungkan bisa masuk keduanya. deh kayaknya. Iya kayaknya masuk. Oh deh. enggak ya? Terlalu tipis. Kalau Kayaknya penglihatan gue masuk. masuk ya? Heeh. Kayaknya kelihatannya ya. Cuma sekali lagi yang kita lihat di sini dari monitor sama yang dilihat pemain tuh Berbeda. berbeda. Mm-mm. Bisa jadi dia ambil satu Extension call. kick shot, di safety juga gitu. Putihnya di belakang 8, satunya di lariin 1, 2 ban. Satunya dilariin Heeh. ya ke arah 2. Ya, betul. Oh, Edo ambil kick ban atas ya. Oke, kita lihat. Bersih. Oke. Ini buat safety juga kayaknya nggak simple banget ya. Tinggal diumpetin di belakang 9 ya. Heeh, betul. Kadang tuh yang kita pikirin tuh juga di tempat putihnya gitu. Gimana caranya supaya dia susah juga gitu mukulnya. Kalau mau ngejam kah atau mau ngapain. Ya, Mm-mm. ini jam juga susah. Tapi berarti tadi penglihatan kita salah tuh Jel. Kayaknya nggak kena satunya. Mungkin bisa, tapi ya mungkin perhitungannya Edo kayaknya lebih simple itu juga kalau misalnya kenanya pas kan jadi safety-nya juga lebih gampang mungkin. Oke. Oh. Oh. Ini kayaknya di efek kiri. Wah, Pulsa? kebanyakan. Kebanyakan. Iya. Sorry, efek kanan. Oh iya efek Iya, balik efek ya. kanan. Oh, efek efek tahan, All in efek hand, tahan. Jeffrey. Edward fall 1. Edward fall 1 kata Dimas. Si Edo kemarin tuh kalahnya sama SVB karena di fall 3 kali tuh. Itu tuh. Gemes ya. Gemes, nontonnya gemes. Iya. Harusnya nggak ada masalah Ya. ya. Ini kesempatan buat Jeffrey untuk Ngebales. menyamakan posisi ya. Yang main posisi ya. Jadi sama. dua-dua. Ya. Aku sih sebenarnya berharap ya untuk kelas handicap 7 kayak gini tuh Hil-hil.
Enggak, mereka tuh kayak break and run. Terus Oke. yang pertama misalnya Jeffrey kan, Heeh. break and run. Terus si siapa? Edo. Break and run. Begitupun terus gitu, sampai 4 sama. Seru ya. Iya. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang ya itu break itu menentukan banget sih memang Angel. Iya, tentu. Apalagi bola 10 ya. Ada pemain tuh yang spesialis bola 10 gitu. Ada. Oh gitu. Iya. Siapa di karena dia, Indonesia? yang breaknya super nih istilahnya ya di bola 10. Ferry. Ferry ya? Ya. Ferry Satyadi ya? Ya. Mantra juga? Ya. Ya, pas. 1, 2, 3. Ya. Oh bagus. Empat, 5, 6. Ini bisa 2 ban atau bisa stun aja, stun langsung gitu. Tapi dia kayaknya ngambil follow. Oh kalau 2 ban maksudnya dia follow Ya, berarti? follow. Kayaknya follow deh. Oke. Ya. Iya. Eits. Ya, lebih aman. Tapi pemain juga punya posisi beda-beda sih. Maksudnya gimana tuh? Soalnya menurut kita juga kayaknya lebih aman di sini gitu. Tapi dia confident gitu. Misalkan style di situ. Jadi ya terserah dia aja sih. Ya karena masukin kan ada banyak cara ya, terutama bola-bola terbuka gini ya. Iya. Ada banyak posisi, ada banyak area. Ada banyak gitu. area yang bisa diambil ya. Tergantung dia itu lebih confidence-nya di mana gitu kan. Sama kebiasaan juga. Ya kan ada yang kebiasaan draw shot, follow shot. Ada yang sukanya follow. Ya. Kalau apa namanya? Anji sendiri gimana? Apa? Kira-kira Lebih suka pukulan apa? enggak. Kalau break and run gitu pernah dapat berapa kali berturut-turut? Bola apa aja? Maksudnya 9 kah atau 10? Paling sering sih bola 9. 9. Satu di titik. Iya. Iya. Bola Itu berapa 9 satu kali? di titik. Pernah. Pernah 2 kali doang. Wih. Pernah 2 kali berturut-turut ya. Boleh. Heeh. Lumayan. Saya nggak direkam. Kan nggak ada bukti gitu. Nyebelin ya. Terus pernah juga Angel Apa tuh? main duduk doang. Ya kalau itu gue tahu. Lawan lo. Main duduk doang. Makan Dia kacang. aja terus break and run. Makan kacang. Apa? Makan kacang. Duduk makan kacang gitu. Enggak sih, karena juga di saat lu dapet kesempatan gitu tuh lu Soalnya nggak ambil. Enggak Iya. gini soalnya. Tunggu dulu. Ini pukul dulu ya bola 10 Jeffrey. Oke, skor akan menjadi 2-2. 2 sama. Yang keempat Jeff. Meledak. Ya. Balik lagi yang tadi. Gitu jadi kalau misalnya main sama atlet tuh, gue tuh sebelnya, gue kan banyak duduk. Kan jadi dingin. Iya. Maksudnya kan semakin kita main terus kan kita semakin bagus kan. Anget badannya. Anget kan gitu. Terusnya jadi lebih fokus juga. Ini udah duduk kan. Duduk lama ngeliatin lo main aja. Break and run gitu. Terus sekalinya giliran gue lo ada miss. Soalnya boleh kebuka. Kayak misalnya tinggal 8, 9, 10. Oh enggak, waktu itu kalau nggak salah di Fur juga boleh. Seru. Enggak udah sebel duluan tau gak. Jadi sambil duduk tuh sambil sebel gue. Kalau nggak salah kita main 4 atau 5 set ya? Iya kalah semua. Enggak lah itu kan ngasih bonus buat Isara. Sekalian. Tapi itu lucu sih. Pengalaman yang lucu gitu. Seru. Iya kan sebel kan. Lagi main break and run mulu duduk aja. Makan kacang. Makan dia main HP. kacang. Jadi main handphone. Jadi gak fokus mainnya. Sekalinya dapat pukulan miss. Udahlah. Males main sama Angel. Tapi nanti Angel harus main ke M-Room juga Angel. Tentu. Ya. Tentu. Lebih santai. Sip. Kalau di M Arena kan, kalau di M Arena kita nggak bisa. Ya maksudnya ini lebih serius lah Ya. tayangannya. Track kelima, skor Jeffrey 2, Edward 2, Jeffrey break. Biliar Sports Media, lebih dari sekedar channel biliar. Kami hadir untuk menghidupkan dunia biliar Anda dengan konten yang menginspirasi, turnamen seru, dan event-event yang meriah. Bagi Anda pemilik rumah biliar atau sedang merencanakan event turnamen besar,
kami punya solusi untuk Anda. Dengan layanan tim kami yang profesional, mulai dari video promosi hingga live streaming, rumah biliar Anda akan lebih dikenal, lebih ramai, dan tentunya lebih hidup. Jadikan rumah biliar kalian pusat perhatian tanpa batasan. semua hanya dengan satu langkah. Bekerja sama dengan kami. Hubungi kami sekarang. Adios! Dua sama. Wah, solid. Solid. Aduh. Agak, tapi satunya masuk. Satunya masuk dan duanya. 2 ke 6, masih oke lah. Masih oke sih. Apa nih? Combination shot. Ya. Ada kesulitan gak Ninjal di posisi ini? Cuma 26-nya aja ya kayaknya? Ya, betul. 6 ujung. Sama bola 5. Bola 5 tuh kayaknya Harus ke tengah ya? masuk gak sih ke kiri bawah? Masuk gak ya? Ketutupan bola 10 gak sih? Oh dia nyolong pocket tapi oke ya. Lagi bola 5 kayaknya nggak Masuk ketutupan ya? Ninjal. Bisa ya? Bisa kayak? Oh. Iya ini aja sih 2 ke 3. Dia mau follow atau ya follow efek kanan. Ini apa nih follow efek kanan ya? Ya. Kalau jadi Ouch. pas Oh banget. tapi oke malah jadinya. Hoki lumayan lah ya. Lumayan ya. Ini mungkin tadinya dia mau ambil 3 tiganya ban. tuh ke ini ya, 3 ban bola Ke ujung. ya. Ya. Ini kayak gini kan kadang ada kalanya ke cross tapi malah menguntungkan. Gitu. Nah ini contohnya. Ini stop ball aja juga udah oke. Ya, atau track sedikit. Ya, biar angle-nya pas untuk follow ke. Oh, Ya. oke. Kalau stop ball nanti jadinya lurus bolanya. Iya. Nah itu bedanya pemula sama pro. Kalau gue udah cukup stop ball tuh. Wah, nggak mungkin. Kayaknya kalau misalkan posisinya lu di situ main juga lu pasti akan track sih. Oh. Kelihatan gitu kan soalnya. Oke. Heeh. Jadi main biliar ini sebenarnya it's all about mapping ya. Jadi kita ngelihatnya jeli gitu. Sama kadang kan itu perlu pengalaman juga memang. Iya. Tapi ngelihatnya harus jeli gitu. Terutama nih kalau misalnya ada waktu ya mainnya Ya, pakai waktu. Jadi ya. dan harus mengambil keputusan cepat. Ya. 5 kayaknya masuk Tunjal makanya dia set di situ. Ya, justru malah bagus gitu. Maksudnya dengan lu buat kayak begini kan jadi buat pemain yang pro pun juga kan jadi menambah jam terbang mereka ya Iya. untuk main di TV tables gitu. Ya karena main di TV table tuh kan biasanya dalam arena atau pertarungan turnamen gitu nggak semua kan di TV table kan. Iya. Dan main di TV table tuh pressure-nya beda. Beda. Memang harus dibiasakan, harus terbiasa juga gitu. Ih bagusnya. Pas. Itu apa ya, follow shot efek kiri ya? Efek kiri sedikit. Dikit dah ya? Ya. Speednya medium aja gitu. Ini kan kalau diperhatiin gitu ya, ya nggak sih? Untuk main pro itu mainnya bukan bakbuk gitu. Betul. Ya kan? Ya gue juga akhirnya jadi mengerti permainan biliar yang gak bakbuk itu ketika banyak gaul sama lo gitu. Jadi, sama atlet. Iya. Kalau dulu kan mainnya jeduk. Kayak kalau masukin bola buak gitu tuh kayaknya puas gitu ya. Ternyata gak gitu. Oke, ini mau 3-2. Gimana? 3-2. Track kelima Jeffrey. Wah, Jeffrey berhasil memanfaatkan kesempatan dia ya. Ya. Jadi 3-2. Ini break and run pertama ya? Break and run pertama. Walaupun tadi sebenarnya hampir dry break ya. Iya. Untung satunya masuk. Wah seru nih. Ini saatnya Edo break and run juga harusnya. Iya. Buat menyamakan kedudukan. Jel, Ya. pemain Indonesia itu paling tinggi itu handicap berapa sih?
7. 7 ya? Ya. Oh kalau yang handicap 8 tuh kriterianya gimana? Handicap 8 tuh pemain luar ya? Oh gitu, jadi Iya. maksudnya untuk pemain Indonesia, atlet Indonesia itu paling tinggi handicap 7? Iya. Oh, gue sempat salah ngomong berarti di episode pertama. Kenapa? Oh, ada yang 8. Enggak, gue ngomongnya ya handicap 7, handicap 8 nih mereka gitu gue ngomongnya. Oh ternyata 8 itu untuk... Iya, soalnya kadang ada beberapa daerah, contohnya kayak misalnya pertandingan handicap nih di Kalimantan, versinya berbeda gitu sama di Jawa. Oke. Kayak misalnya gue handicap 5 nih, tapi contohnya nih gue main di Jawa Timur, gue masuknya handicap 6. Oke. Break ke-6. Skor Edward 2, Jeffrey 3. Edward break. Tunggu sebentar nih gue pengen bahas tapi kita lihat Ya. dulu breaknya Edo melakukan perubahan sedikit nih, dia jadi agak geser putihnya Ke kanan. Ya. Nah, dan speednya pun juga diturunin, udah nggak hard break lagi, Oh tapi Kosong. tapi dry. dry break lagi. Ya. Nah lanjut yang tadi Injal. Kayaknya masih ada kesulitan ya Tunggu untuk dulu. Edo ya, Oke. untuk adjust ke breaknya ya. Ya, Ya. dia masih aduh gitu. Masih ketawa dia. Iya. Menertawai. Masih nyari-nyari gitu. Nah apa ya? Kurang apa ya? Nah, itu masalahnya apa tuh kira-kira? Kalau break Ha-ha. nyarinya, Ya. ya itu sering banget sih, apalagi bola 10 ya. Kalau misalkan gue kebetulan hard breaker nih, hard ya, bukan hard, Bukan hard. tapi hard. Ya juga lah. Yang keras, yang Hard tenaganya tuh- breaker dan hard breaker. Enggak, dan yang keras gitu tenaganya. Jadi kadang kalau misalkan untuk ngurangin sedikitnya itu tuh kadang nggak semudah itu gitu. Oke. Makanya kadang langsung turuninnya ke medium. Oke. Gitu. Kayak tadi barusan Iya. gitu. Terus udah gitu dia udah nggak di punch yang solid kayak gitu lagi. Jadi kayak Oke. lebih kayak di track gitu kan. Iya. Atau di draw. Ya itu ya kadang Push out. cuma di Oh. kepala kita aja sih, mungkin lagi kayak mikir memprosesnya nih gimana ya. Iya. Harus gimana ya cari strateginya gitu. Push out. Ya. Kayaknya ini kebuka nggak ya? Snook enggak. ya? Snook. Iya, Tapi bisa jump. pasti. Ya. Dan pasti di jam. Tapi kenapa si Jeffrey nge-pushnya di situ? Karena pun juga kalau misalnya masuk pun juga Bola untuk duanya style susah. Oh, push tuh juga pakai strategi ya? Tentu. Dan yang dia push ini barusan kan dia ngambil satu ban dulu ya? Iya. Oh, jatuhnya pas gitu. Ya kan? Nah anginnya lagi ke dia nih. Tapi dibalikin sama Edo. Iya. Edo juga mungkin seperti yang lo bilang. Jadi dia ngelihat kayaknya kalau bola satunya pun masuk, duanya Satu sulit. ujung. Ya. Yang kayak gini Jeffrey mau nggak mau kan? Iya. Oh kayaknya dapet Angel. Enggak, dia jam. Enggak ya? Pakai Oh iya itu jump stick cue. jump ya. Jump cue ya. Tapi ini untuk bola satunya masuk kemungkinan besarnya tinggi ya, karena kan ada bola 7. Iya. Terus juga dekat dengan lubang dan dekat dengan rail. Nah kita lihat bola putihnya ya. Ya. Oke. Wah sayang sekali kurang kenceng. Ya. Bagus ya. Ya. Tapi Nah. memang tidak mudah sih, karena speednya itu kan harus di track ya. Ya. Ini aja udah hampir setengah lapangan aja udah cukup bagus gitu, karena memang jauh. Susah loh jump shot gitu terus Sambil di sambil draw. di draw shot gitu. Ya kalau gue yang penting kena. Ya. Kalau gue masih yang penting kena. Ya. Ini juga kayaknya simple ya, tinggal di stop shot gitu. Kalau misalnya dapat satu bola, tapi kayaknya dia lebih diambil tipis. Ya. Oh. Mungkin secara posisi kali ya, Ya. posisi badan. Angel balik yang tadi deh. Apa tuh? Jadi kan untuk di beberapa daerah tuh Handicap. ngukur handicap tuh berbeda kan. Ya, versinya beda-beda. Versinya beda-beda. Itu gimana tuh? Tapi Kadang-kadang merugikan dong kalau misalnya turnamen handicap kan lu harus ngefur. ya, sebenarnya intinya turnamen handicap itu kan untuk kayak di golf gitu kan ya. Kan ada handicap. Sebenarnya sih tujuannya untuk meratakan atau enggak supaya yang kelas bawahnya tuh bisa melawan kelas atas Iya. gitu. Sebenarnya kan tujuannya Iya, itu kan. iya. Tapi karena ini sering jadi
perdebatan sih. pro kontra Iya, dan betul. masalah ya. Turnamen handicap itu pasti ada aja debatnya lah, ada aja yang soalnya penilaiannya lebih ke subjektif ya. Heeh. Harusnya mungkin misalnya penentuan handicapnya dari Popsi Pop mungkin. sih. Sebenarnya ada kriterianya gitu kan. Kalau Oke. dia juara berapa kali di handicap sekian itu naik gitu. Tapi pada prakteknya nggak seperti itu. Oke. Jadi gampang susah ya. Even setiap rumah biliar aja pun punya versinya masing-masing. Iya, Jadi iya. challenging banget sih memang. Iya. Extension. Dan biasanya kalau turnamen handicap gitu, yang handicap bawah bisa jadi juara tuh. Bisa. Ya kan, karena mereka Bisa. di fur kan. Bisa. Dan berat juga kan, mereka jago Lumayan, juga mainnya. Lumayan. Ya, wah pas. Oh, kelebihan. Kelebihan dikit. Bagus ya bolanya menari. Iya. Gue suka deh ngelihat kalau misalnya bola menari-nari gitu. Bolanya ambil kayak trick cushion, gitu Iya. ya, muter-muter gitu. Gue lagi sering tuh mukul Philippine begitu. Philippine style ya. Gue lagi seneng tuh main bola Muter-muter. begitu. Bolanya muter-muter putihnya tapi nggak masuk. Iya. Aduh. Bola putihnya doang kemana-mana. Pas. Oh, Ouch. sayang sekali. Yuk, bolanya sama persis yang tadi Jeffrey pukul ya. Iya betul. Kenanya juga di situ. Dan 3 juga. Bola 3 juga. Oke, ini kesempatan untuk Edo untuk menyamakan posisi. Karena bolanya relatif terbuka. Iya bola terbuka ya udah. Ya. 3 ke 4 ini simple draw ya. Ya. Kenapa? Karena bola 4 ke 5-nya pun juga istilahnya gini loh. Maksudnya kadang tuh kita pemain ya Hah? suka style kelihatannya kok style jauh gitu. Ya enggak, sebenarnya cuma ngambil yang simpelnya aja. Simple gitu. aja. Karena misalkan kayak sekarang nih bola 4 gitu kan tinggal di stop ball. Iya. Ya. Soalnya untuk pemain pro jarak 1 meter gitu ya, atau jarak 1 lapangan gitu ya, Iya, 1 biasa meja aja itu tuh gitu. sebenarnya sama aja. Oke. Iya kita bicara pro ya. Iya. Kalau gue sih pengennya style tuh ya sedekat mungkin. Kayak friend gitu ya, friend Iya. kalau style kan sejengkal. Ya. Kan ini gue kesana benchmark gue. Asik. Sip, Oke, nice. ya pas. Gimana Ji? Apa? Kalau disuruh milih mau lawan Edo atau lawan Jeffrey? Kayaknya lawan Dimas aja deh. Wasitnya. Kayaknya dua-duanya males deh. Apalagi kalau lawan gue, mereka gak punya pressure kan. Kecuali gue di fur nih bola 10. Gue boleh. Minta fur berapa? Ya bola 4 lah gue. Bola 4. Mantap. Baru mereka pressure. Iya dong. Kalau sampai bola 7 gitu ya. Ya udahlah Habis ya. sama mereka. Tuh lihat pukulannya kayak begini. Kelewatan dikit yang ini. Iya, tapi harusnya nggak masalah sih. Nah kalau kayak gini apa nih? Kayak gini ya tergantung dia sukanya gimana. Bisa kalau misalnya ada ruang untuk di stun, di stun. Tapi kalau cuma kayak slow roll aja juga nggak masalah. Slow Kayak roll tuh- gitu. Oh nggak di stun. Oh Ya. ini stun. Kalau slow roll tuh maksudnya dia pukul pelan aja. Pelan sekali. Jadi bola putih Kayak bergesernya sedikit cuma doang. sedikit. Oke. Betul. Tapi itu pun juga perlu teknik khusus ya. Karena kan harus tahu gitu. Maksudnya dengan speed yang soft. Ya. Itu tuh hampir. Hampir. Ya 10. Edo menghela nafas tadi. Iya. Ya. 3 sama. Rekening Edward. Mantap. Seru nih balas-balasan ya. Seru nih balas-balasan. Iya. Jel, lo tau gak Apa? kenapa gue sekarang terlihat lebih glowing? Oh, apa tuh? Itu lihat karena ada KLT New Mr. Man 07. Oh, ini rahasia lu. Rahasia gue. Makanya lo kan nanya, Ji lo kok sekarang lebih glowing? Seru nih Jel, udah 3 sama. 3 sama. Oke, kita lihat ya. Rek ke-7, skor sama 3. Jeffrey break,
Ini Jeffrey akan break untuk on the way to Hill. on the hill, ya. Siapa yang hill duluan kita lihat nih. Oh Jeffrey tapi nggak pakai sarung tangan ya? Ya, padahal pakai karbon ya. Iya. Itu kebiasaan ya. Ya. Wah. Iya, nggak ngecor lagi dan tiganya masuk, bola Jul. tiganya, ya masuk lagi. Dia ketolong bola 1, bola 3 tadi ya. Oke, ini juga satunya open nih. Ya, satu keduanya aja ya kayaknya. Duanya mau harusnya nggak dimasukin masalah sih. kemana nih? Duanya bisa ke ujung kanan. Yang sebelah bola 4 ya? Atau dia sekalian stand draw. Stand draw berarti bolanya ke corner duanya ujungnya. ke Tengah. Kalau enggak ada bola 6. Ya, ini kayaknya dia harus tuh dia ambil dia lagi ukur situ. Berarti tapi dia mau ke tengah mungkin. ngelihat possibility-nya gitu kan. Sini bisa nggak ya? Sini nih nggak ya? Kita lihat. Extension. Extension dipanggil oleh Jeffrey. Extension ya. Sekali lagi buat yang belum tahu, kita selalu kasih tahu extension itu cuma bisa diambil sekali di setiap rack. Pas nih, pas banget. Diambil ke sana. Oh iya, karena abis ini bola 4 kan. Ya. Kalau gue nih pasti slow roll nih. Kalau gue. Dan terus setelah slow roll gagal karena dia ke-7 di belakang 7. Kayak gini maksudnya. Iya. Tapi dengan naik lagi gitu. Iya. Udah lah, gue kelasnya M-room aja lah. Bisa improve Ji. Apa? Bisa improve. Ya kalau latihan serius sih. Iya. Emang biliar nih demanding ya kan? Demanding sebenarnya. itu maksudnya gimana? Iya. Butuh Demanding sport ya kan. Ya nggak sih, kita perlu latihan terus menerus. ya tekun. Perlu Tapi tekun, bukannya gitu. semua olahraga begitu ya? Tentu. Cuman kan apa ya maksudnya kesehariannya dan kebiasaan. ngikutin apalagi kalau udah level pro ya. Ya. Jadi kan lebih banyaknya kan ke ini ngatur jadwal turnamen, latihan gitu. Oh makanya waktu lo tuh kan ada cuti waktu itu kan? Ya. Berapa setahun lebih ya? Ya lebih, hampir 2 tahun. Iya kan, karena Isara kan, kehadiran Isara kan, jadi perlu fokus dulu kan ke dia. Betul. Nah itu baliknya lumayan tuh Jel ya? Lumayan. Tapi sekarang lo udah latihan main setiap hari juga? Dibilang setiap hari juga enggak sih, karena masih tetap prioritas masih tetap anak. Oke. Cuman sekarang kan lebih banyak ya. Karena Isaranya juga udah membesar. Ya. Membesar. L8-nya masuk ya? Iya, masuk. Sepertinya Wah, ini udah gak ada masalah sih. tentu. Oke. Pas banget. Tinggal sodok kalau kata gue. Tinggal tusuk. Meledak. Track ke-7 Jeffrey. Jeffrey duluan. Ya. On the hill. Ya. Kalau dilihat tuh Jeffrey tuh punya kelebihannya tuh dia cukup tenang ya. Oke. Maksudnya untuk menghadapi keadaan apapun. Iya. Karena biasanya tuh kalau misalnya udah melakukan kesalahan terutama ya. Itu biasanya kita apa tuh? suka PD-nya turun gitu. Panik ya. Iya. Panik dulu sih biasanya kayak atau nggak misalkan poinnya kritikal nih ya kan. Jadi sayang gitu. Jadi kayak menyesali gitu ya. Iya. Kalau gue sih gitu. Ya even kita level pro juga begitu. Juga kadang suka kayak menyesali gitu walaupun udah terbiasa juga untuk nggak terlalu berlarut-larut tapi
tetap aja ada. Tapi karena gue sering ngeliat ya misalnya ada salah pukulan di titik tertentu. Ketika ada keadaan yang sama, itu bisa salah juga. Jadi kayak memorinya terngiang gitu. Iya. Ya sih. Kayaknya sering terjadi juga di pertandingan pertandingan profesional gitu. Ya. Rack ke-8, skor Edward 3, Jeffrey Zen 4 on the hill. Edward break. Oke. Kesempatan Kita Edo lihat nih. ya untuk- Oh dia balik lagi Jel, posisinya ke kiri. Geser lagi. Ya kita lihat nih. Medium atau hard. Wah. Dan nggak ngecor lagi. Gak ngecor lagi. Oh iya. Wah. Kosong. Berbahaya. Ya. Karena satunya walaupun nggak istilahnya nggak amazing banget gitu ya. Tapi masih bisa masuk Tapi ya. masih bisa gitu. Masih ada 2 lubang gitu, bisa ditipis atau bisa di bank shot. Di bank shot. Oh. Coba kita lihat Jeffrey ya. Akan Dia akan mengambil call apa? shot kemana? Ya lagi mikir dulu nih. Kalau tipis ini tipis banget. Tapi masih bisa masuk Angel kalau tipis. Satu. Ya? Bisa, tapi ya lumayan maksa sih. Putihnya mungkin liar jadinya. Nggak terkontrol kan. Bisa ke cross 9, ke cross Oh iya, betul. atau nggak bisa balik lagi ke cross 5. Oh bank shot dia. Ya, dia Call shot. call bawah ya. 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 Ya, wah, very good. Nah, yang duanya ini Ini. kayaknya sih masuk deh. Kayaknya lewat deh. Lubang tengah deh. Pas banget gitu. Ya nggak sih? Nggak. Ya, 2 tengah. 8. 2. Gue nggak berani komentar nih. Oh, kenapa? Nanti gue bilang ini anjir so tahu nih gitu. Masa tahu nggak dong? Enggak, ini soalnya kita kelihatan dari monitor yang di depan kita nih. Masuk. Kayaknya Kalau masuk lihat ya. dari body language-nya, Gesturnya juga. Ya, Oke. clean. Oke. Oke, ini tinggal ketenangan Jeffrey karena dia punya kesempatan untuk menang nih. Ya. Dia ambil extension. Extension call. Ya, pas. Ini pertandingan kali ini lebih meriah karena kita didukung sponsor-sponsor. Ada Batavia Whiskey, ada Amorti Billiards yang ngasih Iron Man dari Rason. Mirai juga yang juga akan kasih beberapa produknya. Ini produk lokal tuh. Dan juga KLT New Mr. Man 07. Gimana Jal? Ini nggak masalah ya udah ya? Harusnya sih. 5 ke 6-nya juga antara 9 dan 8. Ouch. Hampir. Dia memang sengaja nyolongin ya? Nyolong pocket? Atau Enggak sih. Kadang emang ya kadang pemain juga pukul ketebelan, ketipisan gitu. Cuman karena memang mainnya full ya, jadi toleransi untuk masuknya itu kan lebih tinggi daripada snooker ya. gitu. Jadi istilahnya kena rail aja pun juga bisa jatuh gitu. Kalau snooker tuh harus presisi banget ya? Iya ya, banget. Oke.
kekencangan tapi oke. Ya. Oh ini dia perlu call shot nih kalau kayak gini, dia mau tengah atau ujung gitu kan? Iya. Tapi kalau misalkan dia nggak call gimana? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kan dia jelas aimingnya ke sana. Iya gitu, ini ya kan? ini aimingnya ke ujung ujung. dong pasti. Iya. Oke kayaknya nggak ada masalah sih ini. Ya. Oke. Satu bola terakhir yang akan menjadi kemenangan dari Jeffrey. Ya. Mantra. Wow. Oke, match. Good match, ya. Berhasil juga akhirnya Jeffrey memenangkan pertandingan ini. Keren. Gimana? Ini kayak cuma tinggal yang terakhir tadi ya. Iya. Edo dry break lagi ya. Iya. Tapi memang kali ini breaknya agak ini ya, agak sulit ya. Buat Belum Edo. ada yang solid ya. Oh, Keduanya? Jeffrey. Iya. Maksudnya biasanya yang bola 10 tuh kan biasanya bola sayapnya tuh masuk kan di tengah. Iya, Itu betul. nggak ada yang kejadian ya? Yang benar-benar solid jadinya sesuai kayak gitu ya. Iya. Ya. Kalau kemarin sih sempat nyobain sedikit gitu ya, main lumayan licin sih ya. Maksudnya cloudnya juga karena baru gitu kan, Iya. terus bolanya juga bersih. Iya. Jadi memang lumayan apa ya istilahnya slippery, challengingnya di situ sih. Tapi balik lagi ya, maksudnya kalau dilihat di sini kan Jeffrey kan lebih bisa cepet ya. Ya, cepat beradaptasi. Adaptasinya, betul. Ya. Edo Nah, itu. mungkin ada sedikit. Ya karena itu yang tadi aku bilang kan, maksudnya dia masih mikir gitu, ini gimana ya? Ya nggak sih, dia masih belum bisa dapetin gitu. Ya. Oke, Jel. Pertandingan kali ini akhirnya dimenangkan oleh Jeffrey dari Mantra. Thank you ya. Nanti temenin lagi ya buat pertandingan selanjutnya, oke? Siap. Oke. Kita lanjut ke arena. Ya, pemenang pertandingan kali ini adalah Jeffrey. Sini dong, masuk juga dong, Jel. Gue gak ada cekan nih soalnya. Jeffrey selamat. Edo, waduh. Oke, nih pemenang kali ini DM Arena Jeffrey. Oke. Juara 1 dan mendapat hadiah gloves dan juga towel dari Mirai. Juara yang kedua hari ini Edo. Angel nggak mau ngomong. Udah cukup jadi komentator ya? Oke, sini gue bantuin. Oke. Terima kasih Edo udah ikut M Arena. Ini juga dapat nih juara 2 dan towel juga glove dari Mira. Ya, membuat tenang bermainnya lebih baik lah, bermain lebih baik. Tadi juga sempat kesalahannya cuma ngebreak sih, ngebreak dry terus. Dan tadi main saya juga nggak ada miss dan Bang Jeffrey juga bagus buat abisin bolanya. Oh, ketika saya break scratch, saya berusaha melupakan. Jangan sampai ke bawah sampai rek berikutnya. Kenapa? Karena bisa mengganggu psikologi saya. Jadi untuk mengembalikannya itu memang harus cepat melupakannya. Strateginya ya safety. Kalau bola nggak masuk, kita safety gitu. Ya, saya memang harus benar-benar fokus pada break. Karena ten ball ini kan benar-benar kuncinya di break. Kalau breaknya bagus, bola kebuka lebih gampang, lebih mudah untuk menghabiskannya. Intinya kuncinya sih fokusnya di break. Ngatur mental ya fokus bola per bola, gimana cara biar habis gitu. Ya, memang ada beberapa bola-bola yang terkunci. Jadi memang kita tahu Edo ini pemain top Indonesia yang lagi berkembang. Jadi saya benar-benar jangan kasih celah sedikit pun sama dia. Karena kalau memang ada celah, untuk sekelas dia gampang menghabiskan bola. Atmosfernya bagus, suasananya juga seperti pertandingan gitulah. Ada time-nya gitu, pokoknya bagus lah. Ya, saya tetap harus fokus ya. Walaupun memang dia run out, kita jangan sampai membuat mental kita down gitu. Jadi kita harus siaga, pokoknya standby terus. Ada kesempatan, harus memang benar-benar manfaatin kesempatan itu. Gugup sih, enggak terlalu. Pertama ya, kita tahu M Arena ini adalah event yang lagi naik daun gitu.
Jadi saya benar-benar memanfaati rek saya sehingga harus menampilkan yang terbaik di event ini. Jadi M Arena ini baik buat kedepannya untuk perkembangan biliar selanjutnya gitu. Semoga biliar di Indonesia ini makin berkembang lah, masuk media kemana-mana gitu, biar bisa berkembang lebih baik lagi dan besar lah biliar ini Indonesia. Pesan dan kesannya dengan adanya M Arena ini, atlet-atlet biliar Indonesia bisa lebih berkembang, lebih maju, terutama biliar yang saat ini lagi naik daun ya. Jadi dengan adanya M Arena ini lebih tambah berkembang lagi media biliar Indonesia ini. M Arena, laganya para juara. M Arena, laganya para juara. Oke, terima kasih sekali lagi buat para penonton. Komen mau nonton siapa di M Arena. Pokoknya untuk brand juga silakan untuk masuk dan mendukung kami. Jangan lupa terus tonton M Arena di semua platform. M Arena, laganya para juara.